Halo, sahabat misteri Fana. Selamat datang di tempat di mana kegelapan dan rahasia dunia mengungkap diri. Bersiaplah untuk menyelami kisah-kisah menyeramkan, misteri yang tak terpecahkan, dan cerita yang akan membuat bulu kudukmu berdiri. Aku Naila, pemandu kalian di perjalanan ini. Mari kita mulai petualangan kita ke dunia yang penuh rahasia. Malam itu, hujan turun begitu deras, mengguyur sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang remang. Beberapa padam karena sudah lama tak diganti. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan berjatuhan dan air hujan memantul di aspal yang licin. Di balik derasnya hujan, seorang gadis bernama Ayu melangkah sendirian di trotoar dengan mantel tipis yang basah kuyup. Ayu adalah sosok gadis sederhana, namun parasnya begitu menawan. Wajah lembut dengan mata bulat penuh harapan. Rambut panjang hitam terurai meski sebagian menempel karena air hujan. Malam itu seharusnya penuh kebahagiaan, sebab ia baru saja pulang dari sebuah butik pengantin setelah melakukan fitting terakhir gaun pernikahannya. Pernikahan impiannya tinggal menghitung hari, dan di kepalanya masih terbayang senyum tunangannya yang berjanji akan membuatnya bahagia. Namun, tanpa ia sadari, malam itu bukanlah awal kebahagiaan, melainkan awal dari takdir kelam yang akan mengubah segalanya. Ayu dikenal oleh semua orang di kampungnya sebagai gadis yang lembut, ramah, dan penuh sopan santun. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam keluarga sederhana, namun hatinya selalu dipenuhi kasih sayang. Tidak heran bila banyak pria yang diam-diam mengaguminya, meski akhirnya hatinya hanya tertambat pada seorang pemuda bernama Bayu, tunangan yang sebentar lagi akan resmi menjadi suaminya. Kabar pernikahan mereka bahkan menjadi buah bibir warga, sebuah kisah cinta yang dianggap ideal. Dua insan yang tumbuh bersama, lalu berjanji mengikat janji suci. Di dalam hati Ayu, rasa bahagia itu begitu besar. Ia membayangkan rumah kecil dengan taman mungil yang selalu ia impikan. Namun, di balik segala kebahagiaan dan doa-doa baik yang menyelimutinya, bayangan kelam sudah menunggu di tikungan jalan. Malam itu, hujan yang mengguyur deras seakan menjadi pertanda buruk, sebuah isyarat bahwa kebahagiaan Ayu tidak akan bertahan lama. Dalam perjalanan pulangnya, Ayu melangkah cepat melewati jalan sempit yang diapit sawah gelap di kiri kanannya. Lampu jalan yang redup membuat suasana kian mencekam. Hanya suara hujan yang menimpa daun padi menjadi pengiring langkahnya. Saat melewati tikungan, sebuah mobil tua berwarna hitam berhenti di depannya. Dari dalam mobil, terdengar suara tawa kasar beberapa pria yang sudah terkenal sebagai pembuat onar di kampung. Mereka membuka kaca jendela, menatap Ayu dengan sorot mata liar. Salah seorang di antara mereka bersuara lantang, menawarkan tumpangan dengan nada mengejek seakan niat baik. "Malam begini sendirian, Neng? Bahaya loh, ikut sama kami saja," ucapnya dengan senyum sinis. Ayu mencoba menolak dengan halus, menundukkan wajahnya sambil terus berjalan, berharap mereka segera pergi. Namun, bukannya menjauh, mobil itu justru pelan-pelan mengikuti langkahnya, membuat bulu kuduk Ayu meremang. Dalam hatinya, ia mulai merasa firasat buruk, seperti ada bahaya besar yang tak bisa ia hindari. Ayu menoleh sebentar, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu betul reputasi keempat pria itu. Mabuk, suka berkelahi, dan sering membuat masalah di pasar atau warung kopi. Dengan suara sopan, Ayu mencoba menjawab, "Terima kasih, tapi saya bisa jalan sendiri. Rumah saya tidak jauh dari sini." Ia berharap jawaban itu cukup untuk membuat mereka pergi. Namun, bukannya berhenti. Salah satu pria justru turun dari mobil dan berjalan mendekat sambil menenteng botol minuman keras. Bau alkohol menusuk hidung Ayu, membuatnya semakin resah. Pria itu menyeringai, "Jangan sok suci, Neng. Kami kan cuma mau nolong." Suara tawa tiga pria lain dari dalam mobil terdengar seperti ejekan, mengiris hati Ayu yang kini dilanda ketakutan. Ia mempercepat langkah, tapi mobil kembali maju pelan, menutup jalan. Hujan semakin deras, membasahi wajahnya yang pucat. Dalam hati, Ayu mulai berdoa lirih, berharap ada orang yang lewat,
berharap ada cahaya yang bisa menyelamatkannya. Namun, jalan itu begitu sepi, hanya gelap dan suara air yang mengiringi. Ketakutan Ayu mencapai puncaknya ketika dua pria lain keluar dari mobil, menutup semua arah jalannya. Payung kecil yang ia bawa terlepas dari genggaman, terbawa angin dan jatuh ke sawah. Tubuhnya gemetar, matanya mencari celah untuk lari, namun tidak ada jalan keluar. Salah satu dari mereka menepuk bahu Ayu dengan kasar, membuatnya tersentak. "Udah, ikut aja. Jangan bikin susah," ucapnya dengan nada mengancam. Ayu mencoba berteriak minta tolong, tapi teriakan itu tenggelam oleh derasnya hujan dan suara petir yang membelah langit. Dalam sekejap, keempat pria itu memaksanya masuk ke mobil, mendorong tubuhnya hingga membentur kursi. Tangannya ditahan kuat-kuat, sementara pintu mobil ditutup rapat. Aroma alkohol, bau keringat, dan asap rokok menyengat di dalam kabin sempit itu. Ayu berusaha meronta, air matanya bercampur dengan air hujan di pipinya. Namun jeritan dan permohonannya hanya dibalas tawa kasar mereka. Mobil tua itu pun melaju kencang menembus hujan malam, membawa Ayu menjauh dari jalan utama menuju arah yang tidak ia kenal. Mobil itu terus melaju menembus hujan deras, melewati jalan-jalan sempit yang jarang dilalui orang. Ayu hanya bisa terisak, tubuhnya gemetar ketakutan, sementara keempat pria itu sesekali tertawa puas seolah mereka sedang menuju pesta. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Gudang besar dengan ket tembok terkelupas, jendela-jendela pecah, dan pintu besi berkarat yang setengah terbuka, berderit diterpa angin. Di sekelilingnya, hanya ada hamparan sawah gelap dan pepohonan yang bergoyang liar diguyur hujan. Ayu menatap tempat itu dengan mata terbelalak. Hatinya menjerit. Firasat buruk menghantam begitu kuat. "Masuk sini aja, enak tempatnya sepi," ucap salah satu pria sambil tertawa, lalu menarik paksa lengan Ayu. Ia meronta sekuat tenaga. Namun kekuatan seorang gadis tak sebanding dengan empat pria bertubuh kekar yang dikuasai nafsu dan mabuk. Dengan kasar, mereka menyeretnya ke dalam gudang, melewati lantai berdebu yang licin karena rembesan air hujan. Bau karat besi, debu, dan kotoran tikus menusuk hidung, membuat suasana semakin mencekam. Di tempat itulah, takdir kelam Ayu mulai digariskan. Di dalam gudang yang gelap dan pengap itu, suara hujan dari luar terdengar samar, hanya sesekali cahaya petir yang menyelinap lewat celah atap, menerangi wajah-wajah kejam keempat pria yang kini mengelilingi Ayu. Tubuh Ayu bergetar hebat. Ia berusaha mundur, menempel pada dinding dingin berlumut. Namun langkahnya segera terhenti saat salah seorang dari mereka mendorongnya dengan kasar hingga jatuh tersungkur. Air matanya jatuh tanpa henti, suaranya parau memohon. "Tolong, jangan lakukan ini, saya mohon. Saya akan diam, saya tidak akan cerita pada siapapun." Tetapi permohonan itu justru membuat mereka tertawa terbahak-bahak, seolah jeritan Ayu adalah hiburan di tengah malam. Mereka saling melempar pandangan, penuh nafsu dan amarah, lalu satu persatu mendekat. Tangan-tangan kasar itu meraih tubuhnya tanpa belas kasih, menahan gerakannya, menutup mulutnya agar jeritannya tak terdengar. Hanya suara tangisan tercekik dan derap hujan di atap tua yang menjadi saksi bisu. Malam itu, di gudang tua tersebut, Ayu mulai merasakan penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah neraka dunia yang menelan kebahagiaannya dalam sekejap. Setelah puas mempermainkan tubuh dan perasaan Ayu, salah seorang dari mereka meraih seutas tali tambang lusuh yang tergeletak di sudut gudang. Dengan kasar, ia mengikat tangan Ayu ke belakang, lalu melilitkan tali itu ke pergelangan kakinya agar ia tak bisa bergerak lagi. Tali yang kasar itu menggesek kulit halusnya, meninggalkan luka merah yang perih. Ayu meronta, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya bercampur dengan darah tipis di sudut bibir akibat pukulan sebelumnya. "Tolong, saya mohon, lepaskan saya." Suaranya parau, hampir tak terdengar. Namun keempat pria itu hanya saling menatap dan tertawa. Suara mereka menggema di ruangan kosong yang dingin. Setelah memastikan Ayu tak bisa lari, mereka mendorong tubuhnya hingga tergeletak di lantai berdebu. Wajahnya menempel pada dinginnya semen kotor bercampur genangan air hujan yang merembes dari atap bocor. Tikus-tikus kecil berlarian di sudut ruangan, seolah menjadi saksi bisu penderitaan Ayu. Saat itu,
Ketakutan Ayu berubah menjadi kepasrahan. Namun jauh di dalam hatinya, ada api kecil bernama dendam yang mulai menyala, lahir dari rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan tubuh terikat dan penuh luka, Ayu mencoba mengumpulkan sisa tenaganya. Napasnya tersengal, matanya sembab oleh tangisan. Namun ia masih berusaha berbicara dengan suara lirih, seolah menggantungkan hidupnya pada kata-kata. Aku janji, aku gak akan cerita ke siapapun. Aku mohon, lepaskan aku. Kalian bisa pulang, pura-pura gak pernah terjadi apa-apa. Katanya dengan nada bergetar, penuh harap meski ia sendiri tahu peluangnya tipis. Kata-kata itu bukan sekadar janji, melainkan jeritan putus asa seorang gadis yang sebentar lagi akan menikah, yang masih ingin melihat hari esok bersama tunangannya. Namun, keempat pria itu hanya terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka mendekat, menepuk pipi Ayu dengan kasar sambil berkata, "Hahaha, dasar bodoh. Kamu pikir kami akan percaya? Sekali kamu bebas, kamu pasti cerita ke orang-orang. Gak ada jalan keluar buatmu, Neng." Ayu menutup matanya rapat-rapat. Air matanya mengalir deras. Di dalam hati, rasa takut itu mulai berubah menjadi keputusasaan yang semakin dalam. Ia merasa malam itu adalah akhir segalanya, meski tetap berharap ada mukjizat yang bisa menyelamatkannya. Hening sesaat menyelimuti gudang yang lembab itu. Hanya terdengar suara hujan deras di luar dan detak jantung Ayu yang berdegup kencang, seolah siap meledak. Salah satu pria yang bertubuh paling besar melangkah ke sudut ruangan, lalu matanya tertuju pada sebuah linggis berkarat yang tergeletak di lantai. Dengan senyum bengis, ia mengangkatnya perlahan, mengayunkannya di udara seakan sedang menguji beratnya. "Kalau kita biarin, ini cewek pasti bakal nyusahin," ucapnya dingin. Tatapannya tajam menusuk Ayu yang kini pucat pasi. Tiga temannya hanya terdiam, namun dari sorot mata mereka jelas terlihat setuju, meski sedikit gugup. Ayu meronta sekuat tenaga. Tubuhnya menggeliat di lantai berdebu. Mulutnya bergetar tak mampu lagi merangkai kata. Air matanya jatuh tanpa henti, membasahi pipinya yang penuh kotoran dan darah. Jangan, aku mohon, aku masih mau hidup," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Tetapi pria itu tidak peduli. Tangannya menggenggam linggis semakin erat. Lalu ia melangkah mendekat dengan langkah berat. Suara sepatunya berdecit di lantai basah, seolah menjadi dentang lonceng kematian yang menandai detik-detik terakhir hidup Ayu. Saat bayangan pria itu semakin dekat, Ayu menjerit sekuat tenaga. Jeritan yang memecah kesunyian malam meski akhirnya tenggelam dalam derasnya hujan di luar. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Tubuhnya meronta meski tali tambang mengekangnya dengan kuat. "Tolong, aku nggak mau mati," teriaknya. Suara parau bercampur tangis pilu. Namun, tidak ada yang datang. Linggis berkarat itu terangkat tinggi, lalu meluncur cepat menghantam tubuh Ayu. Dentuman besi mengenai daging dan tulang terdengar begitu mengerikan, disusul semburan darah yang mengenai lantai berdebu. Ayu menjerit terakhir kali, suaranya patah, lalu perlahan meredup menjadi isakan lirih yang terputus-putus. Tubuhnya kejang sebentar, menggeliat dalam rasa sakit yang tak terbayangkan, sebelum akhirnya terkulai lemah. Matanya yang bulat indah perlahan kehilangan cahaya, berganti dengan tatapan kosong yang masih menyisakan ketakutan. Keempat pria itu terdiam beberapa detik, seakan tak percaya pada kebiadaban yang baru saja mereka lakukan. Hanya suara hujan dan bau amis darah yang menjadi saksi. Malam itu seorang calon pengantin meregang nyawa dengan cara paling tragis. Sesaat setelah tubuh Ayu terkulai tak bernyawa, keheningan mencekam meliputi gudang tua itu. Keempat pria itu saling berpandangan. Wajah mereka pucat meski sebelumnya diliputi tawa dan amarah. Nafas mereka terengah-engah, bukan karena lelah, tetapi karena rasa panik yang mendadak menghantam. Darah Ayu terus mengalir membasahi lantai, merembes mengikuti retakan semen, menimbulkan bau anyir yang menusuk hidung. "Sial, kita udah kebablasan," salah satu dari mereka bersuara dengan nada gemetar. Yang lain segera menutup mulutnya sendiri, seakan takut ada orang luar yang mendengar. Mereka tahu, jika jasad itu ditemukan, kehidupan mereka akan berakhir di balik jeruji besi. Dengan tergesa,
Mereka mencari cara menyingkirkan tubuh Ayu. Salah satu dari mereka menemukan skop karatan di pojok gudang, lalu mulai menggali lantai tanah yang lembab, tepat di sisi ruangan yang tidak tertutup semen. Hujan deras di luar membuat tanah cepat becek, sehingga lubang terbentuk meski dangkal. Dengan kasar, mereka menyeret tubuh Ayu yang dingin ke lubang itu. Gaun putih yang ia kenakan kini compang-camping, penuh noda darah dan lumpur. Setelah jasadnya diletakkan di dalam lubang, mereka menutupinya dengan tanah basah lalu menumpuk papan kayu tua di atasnya, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di sana. Meski begitu, darah segar masih merembes keluar dari sela-sela papan, seperti menolak untuk dikubur begitu saja. Malam itu, setelah tubuh Ayu terkubur secara terburu-buru di bawah tanah gudang lembab itu, sesuatu yang tak kasat mata mulai terjadi. Hujan di luar semakin deras, kilat menyambar langit, dan udara di dalam gudang mendadak berubah lebih dingin dari sebelumnya. Keempat pria itu tidak menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan amarah yang tak akan pernah padam. Dari dalam tanah basah yang menutup jasad Ayu, suara lirih seperti isakan terdengar samar, seakan berasal dari perut bumi. Suara itu semakin lama semakin jelas, berubah menjadi rintihan penuh kepedihan. Saat itulah, roh Ayu perlahan terlepas dari raganya. Bayangan samar perempuan dengan gaun compang-camping muncul di sudut ruangan. Matanya menatap kosong lalu memerah menyala penuh dendam. Rambut panjangnya yang basah menjuntai menutupi wajah, meneteskan cairan hitam pekat ke lantai. Arwah itu tidak berteriak, tidak pula menangis, hanya menatap, diam, namun sorot matanya memancarkan janji pembalasan. Malam yang harusnya menjadi saksi awal kebahagiaan seorang pengantin, berubah menjadi titik lahirnya dendam seorang arwah yang tidak akan pernah tenang sampai keempat pria itu merasakan azab yang sama. Sejak malam tragis itu, gudang tua di pinggir sawah perlahan berubah menjadi tempat yang menakutkan. Warga sekitar mulai membicarakan kejadian aneh yang mereka alami setiap kali melewati jalan dekat gudang. Ada yang mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih dari dalam, padahal bangunan itu sudah lama kosong. Tangisan itu terdengar begitu memilukan, seperti jeritan seseorang yang sedang meminta tolong, kadang berubah menjadi tawa tipis yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang yang nekat lewat di malam hari melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di balik pintu berkarat. Gaun putihnya compang-camping, wajahnya tertutup rambut panjang yang meneteskan air. Bahkan, anak-anak desa sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan keras dari arah gudang, seolah-olah ada yang berusaha keluar dari dalam. Suara itu terkadang diikuti bau anyir darah yang terbawa angin hingga ke rumah-rumah penduduk. Sejak itu, gudang tersebut mendapat julukan baru, rumah tangisan pengantin, dan tak ada seorang pun yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Keempat pria yang malam itu telah menyeret Ayu ke kematian, mencoba kembali menjalani hidup mereka seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka minum di warung, tertawa keras, dan pura-pura melupakan kejadian di gudang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam-malam mereka mulai dihantui mimpi buruk yang sama. Wajah Ayu dengan gaun compang-camping, tubuh penuh darah, menatap mereka dengan mata merah menyala. Dalam mimpi itu, Ayu tidak pernah berbicara, hanya mendekat perlahan. Tangannya terulur seolah ingin meraih mereka. Setiap kali mereka terbangun, tubuh mereka basah oleh keringat dingin, napas terengah-engah, seakan mimpi itu nyata. Salah seorang dari mereka bahkan mengaku mencium bau amis darah di kamar tidurnya meski tidak ada apa-apa di sana. Seiring waktu, mimpi itu menjadi semakin nyata. Bukan hanya di malam hari, tapi juga di siang bolong. Bayangan Ayu kerap terlihat di cermin, di balik jendela, atau di ujung lorong gelap. Keempat pria itu tahu, mereka tidak sedang dihantui rasa bersalah saja. Mereka benar-benar sedang diburu oleh arwah yang tidak akan pernah tenang. Mimpi buruk hanyalah awal dari teror yang lebih mengerikan. Gangguan itu mulai muncul di dunia nyata, membuat keempat pria itu kehilangan akal sehat. Saat berjalan sendirian di malam hari, mereka melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di tengah jalan. Tubuhnya berlumur lumpur, wajahnya pucat pasi dengan darah mengalir dari kening. Begitu mereka mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Di rumah, pintu kamar berderi terbuka sendiri, dan dari kegelapan terdengar suara isak tangis lirih.
mirip suara Ayu di malam terakhirnya. Salah satu dari mereka bahkan pernah menemukan bekas jejak kaki basah di lantai rumahnya. Jejak kecil seorang wanita yang mengarah ke ranjangnya, padahal lantai sedang kering. Ketakutan itu semakin parah setiap malam, membuat mereka tidak bisa tidur, tidak bisa makan, bahkan mulai saling menyalahkan. Mereka sadar, Ayu belum benar-benar pergi. Arwahnya kini gentayangan, menuntut balas, menunggu saat yang tepat untuk menyeret satu persatu dari mereka ke dalam azab yang sama. Korban pertama adalah pria bertubuh kurus dengan tato di lengannya, yang malam itu ikut paling lantang menertawakan jeritan Ayu. Suatu malam, ia pulang larut dari warung setelah mabuk berat. Langkahnya terhuyung di jalan setapak dekat sawah, matanya setengah terpejam. Di tengah perjalanan, ia melihat sesosok wanita berdiri di pematang sawah. Gaun putihnya berkibar ditiup angin malam. Awalnya ia mengira hanya halusinasi mabuk, namun ketika sosok itu menoleh, ia melihat wajah Ayu yang hancur berlumuran darah, matanya merah menyala menusuk. Pria itu menjerit histeris dan berlari sekuat tenaga, tapi kakinya tersandung, tubuhnya terperosok ke lumpur. Saat ia mencoba bangkit, sosok Ayu muncul tepat di depannya, meraih lehernya dengan tangan pucat yang dingin bagai es. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tertahan, matanya melotot. Esok paginya, warga menemukan tubuhnya tergeletak di pematang sawah, lehernya terpelintir ke arah yang tidak wajar, wajahnya membeku dengan ekspresi ketakutan, seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Kematian pria pertama membuat 3 temannya diliputi ketakutan, namun mereka masih mencoba menyangkal, menganggap itu kecelakaan karena mabuk. Tapi malam berikutnya, arwah Ayu kembali menuntut darah. Kali ini giliran pria kedua, yang dikenal paling bengis saat menyeret Ayu ke gudang. Ia mencoba menantang rasa takutnya dengan mendatangi gudang tua itu sendirian, bermaksud membuktikan bahwa semua cerita hantu hanyalah omong kosong. Dengan berbekal botol arak dan keberanian palsu, ia masuk ke dalam gudang yang gelap. Bau anyir karat dan tanah basah langsung menyergap hidungnya. Awalnya tak ada apa-apa, hanya suara tetesan air dan gesekan tikus. Namun ketika ia menyalakan korek api, sekelebat bayangan wanita bergaun putih berdiri di sudut ruangan. Korek itu padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dari kegelapan, suara isakan Ayu terdengar begitu jelas, makin lama makin dekat. Tiba-tiba, tubuhnya seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Ia meronta, matanya membelalak ketakutan. Esok pagi, warga menemukan jasadnya tergantung di dalam gudang dengan tambang lusuh yang sama yang dulu dipakai untuk mengikat Ayu. Lidahnya menjulur, wajahnya membiru, dan dinding gudang dipenuhi goresan kuku, tanda ia berusaha mati-matian melepaskan diri sebelum ajal menjemput. Kabar ditemukannya mayat pria kedua yang tergantung di dalam gudang tua itu membuat warga desa gempar. Mereka berbondong-bondong datang, meski hanya berani mengintip dari kejauhan, karena polisi sudah memasang garis kuning di sekitar lokasi. Beberapa orang tua bergidik ngeri, mengingat gudang itu sejak lama dianggap angker, dan kini keangkerannya semakin nyata. Desas-desus cepat menyebar, ada yang mengatakan korban dihukum oleh arwah perempuan yang mati terbunuh di sana. Ada pula yang bersumpah mendengar tangisan pilu setiap lewat di malam hari. Anak-anak dilarang keras bermain dekat gudang, sementara orang dewasa memilih menghindari jalur itu meski harus memutar jauh. Di warung kopi, pembicaraan warga tak lepas dari tragedi ini. Sebagian menatap curiga pada 3 pria yang masih tersisa. Mereka tahu ketiganya dekat dengan 2 korban sebelumnya, dan firasat buruk menyelimuti, seolah giliran mereka akan segera tiba. Sejak saat itu, gudang tua itu mendapat julukan baru yang menakutkan, kuburan pengantin, tempat roh dendam Ayu menanti siapa saja yang pernah menganiayanya. Ketakutan membuat pria ketiga memutuskan untuk kabur dari desa. Ia menjual motornya dengan harga murah, berkemas seadanya, lalu menumpang bus malam menuju kota lain. Sepanjang perjalanan, ia terus menoleh ke jendela, takut melihat bayangan wanita bergaun putih itu. Namun ketenangan yang ia harapkan tidak pernah datang. Sesampainya di kota, ia menyewa kamar sempit di losmen murahan, berharap bisa memulai hidup baru. Malam pertama ia lalui dengan was-was, menyalakan lampu sepanjang malam. Namun tepat pukul 3 dini hari,
Suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Ia mendekat, membuka sedikit pintu, tetapi tak ada seorang pun di luar. Begitu ia menutup pintu kembali, kamar menjadi dingin menusuk. Napasnya terlihat berembus seperti asap. Saat menoleh ke cermin usang di sudut kamar, darahnya langsung membeku. Bayangannya bukan lagi dirinya, melainkan wajah Ayu dengan mata melotot penuh dendam. Ia menjerit, membanting cermin itu hingga pecah berkeping-keping. Anehnya, dari pecahan kaca itu, wajah Ayu masih terlihat menatapnya dari berbagai arah, seakan ia dikepung. Pria itu menyadari, sejauh apapun ia lari, arwah Ayu akan selalu menemukan dan mengikutinya. Ketakutan pria ketiga semakin menjadi-jadi setelah kejadian di losmen. Ia tak berani tidur, hanya duduk gemetar di sudut kamar dengan lampu menyala. Namun, rasa kantuk akhirnya menyeretnya tertidur. Dalam mimpinya, ia mendengar suara langkah kaki pelan yang semakin dekat. Lalu suara Ayu berbisik lirih di telinganya. "Kau pikir bisa lari dariku?" Ia terbangun dengan tubuh berkeringat. Namun kengerian itu nyata. Gaun putih lusuh Ayu berdiri di hadapannya. Rambut panjangnya menutupi wajah, meneteskan darah ke lantai. Pria itu menjerit dan berlari ke arah pintu. Tapi pintu terkunci rapat meski ia sudah memukul-mukulnya. Ketika ia menoleh, Ayu sudah berada tepat di belakangnya. Tangan pucat itu menembus dadanya, mencengkeram jantungnya yang masih berdenyut. Ia meronta sekuat tenaga. Matanya melotot hingga hampir keluar. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai dengan darah muncrat membasahi dinding. Esok pagi, pemilik losmen menemukan kamar itu berantakan. Bau amis menyengat, dan jasad pria itu tergeletak dengan dada terbelah. Jantungnya lenyap tanpa jejak. Tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kini tinggal pria keempat, satu-satunya yang masih hidup. Ketiga temannya mati dengan cara mengenaskan, dan ia tahu bahwa cepat atau lambat gilirannya akan tiba. Sejak kematian temannya yang terakhir, ia tidak berani keluar rumah. Semua jendela ia tutup rapat dengan papan kayu, pintu digembok berlapis, dan setiap malam ia duduk di pojok ruangan sambil menggenggam pisau dapur, seolah senjata itu mampu melindunginya. Namun rasa aman itu semu. Malam-malamnya penuh teror. Lampu padam sendiri, suara langkah kaki berderap di atap, dan tangisan lirih perempuan terdengar di belakang pintu kamarnya. Ia sering mencium bau amis bercampur wangi bunga melati yang begitu kuat. Tanda arwah Ayu hadir di dekatnya. Bahkan, bayangan tubuh Ayu kadang terlihat berjalan di dinding, meski tidak ada siapapun di ruangan. Pria itu semakin kehilangan akal, matanya cekung, wajahnya pucat, dan setiap kali ia bercermin, ia melihat sosok Ayu berdiri di belakangnya. Ia sadar, tidak ada tempat aman di dunia ini. Arwah Ayu sudah menunggunya, dan ketika saatnya tiba, ia tidak akan mampu melarikan diri. Putus asa dan diliputi ketakutan, pria keempat akhirnya mencari pertolongan pada seorang dukun tua yang terkenal mampu berhubungan dengan dunia gaib. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, ia mendatangi rumah dukun itu pada tengah malam, membawa sesajen berupa ayam hitam, kemenyan, dan uang sebagai syarat. Sang dukun menatapnya tajam, seolah bisa membaca dosa besar yang disembunyikan pria itu. Arwah yang kau hadapi bukan sekadar gentayangan. Dia mati dengan dendam yang tak terhapus. Tidak ada mantra yang bisa benar-benar membebaskanmu, ujar sang dukun lirih. Meski begitu, ia tetap menyiapkan ritual di ruang gelap, menyalakan lilin dan membakar kemenyan. Bau asap pekat memenuhi ruangan, dan dukun itu mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, lilin berkelip, dan dari kegelapan terdengar suara perempuan menangis. Pria keempat langsung kaku, tubuhnya gemetar. Dukun menoleh padanya dengan wajah serius. Dia ada di sini. Arwah itu datang untukmu. Ritual yang semula dimaksudkan untuk mengusir arwah justru berubah menjadi mimpi buruk. Lilin-lilin berjatuhan satu persatu, padam seolah tertiup angin dari dunia lain, sementara asap kemenyan semakin pekat hingga memenuhi ruangan dengan bau anyir bercampur wangi melati yang menusuk. Dukun tua itu berusaha memperkeras mantranya, tapi suaranya tertelan oleh jeritan panjang yang melengking dari kegelapan, jeritan yang jelas berasal dari Ayu. Dari balik asap, sosok bergaun putih muncul perlahan. Wajahnya rusak,
darah mengalir dari mulutnya, matanya merah menyala penuh kebencian. Pria keempat menjerit histeris, berusaha bersembunyi di belakang dukun. Namun tiba-tiba tubuh dukun terlempar keras ke dinding, darah memancar dari kepalanya. Ritual itu gagal total, bahkan memperkuat kehadiran arwah Ayu di ruangan itu. Sosoknya kini begitu nyata. Langkah kakinya menimbulkan bunyi berdecit di lantai kayu. "Giliranmu, sudah tiba," bisiknya, dengan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Ketakutan membuat pria keempat langsung lari terbirit-birit meninggalkan rumah dukun. Malam itu begitu sunyi, hanya terdengar desah napasnya yang terengah-engah saat berlari di jalan desa yang gelap. Namun setiap langkah yang ia ambil, selalu terdengar langkah lain mengikutinya dari belakang. Pelan, teratur, seolah sengaja mempermainkan jaraknya. Ia tidak berani menoleh, tapi dari sudut matanya ia bisa melihat bayangan gaun putih yang terus mendekat. Angin malam berubah dingin menusuk, dan aroma melati bercampur amis darah memenuhi udara. Tiba di persimpangan jalan, ia mencoba berbelok menuju hutan kecil, berharap bisa bersembunyi. Tapi justru di antara pepohonan itulah suara isakan lirih terdengar lebih jelas, membuat bulu kuduknya meremang. "Kau tak bisa lari." Suara itu berbisik di telinganya meski tak ada seorang pun di sampingnya. Ia berlari semakin panik, jantungnya berdegup seolah ingin pecah, sementara bayangan Ayu semakin nyata, berjarak hanya beberapa langkah di belakangnya. Pengejaran itu berakhir di sebuah tanah lapang yang sunyi, dikelilingi pohon-pohon besar yang berayun tertiup angin. Pria keempat terjatuh tersungkur, lututnya berdarah, napasnya tersengal-sengal. Ia memohon ampun sambil menangis. "Ayu, maafkan aku hanya ikut-ikutan." Namun, sosok Ayu muncul tepat di hadapannya, tubuhnya compang-camping, wajahnya hancur penuh darah, tetapi senyumnya dingin dan menyeramkan. Tangan pucatnya terulur, dan tiba-tiba tubuh pria itu terangkat ke udara tanpa disentuh apapun. Ia menjerit sekuat tenaga, meronta, tapi semakin kuat ia melawan, semakin kencang tubuhnya terhantam ke batang pohon berkali-kali. Tulang-tulangnya patah, darah muncrat membasahi tanah. Lalu, dengan gerakan perlahan namun pasti, arwah Ayu merobek wajahnya hingga terkelupas, meninggalkannya menggelepar dengan teriakan terakhir yang memilukan. Saat fajar tiba, warga menemukan tubuh pria itu tergantung di cabang pohon besar, tanpa wajah, matanya melotot kosong, seakan menjadi tanda bahwa dendam Ayu telah benar-benar dituntaskan. Kematian pria keempat mengguncang seluruh desa. Warga berbondong-bondong datang ke tanah lapang tempat jasadnya ditemukan. Namun banyak yang hanya berani melihat dari kejauhan, menutup mulut dengan kain karena ngeri. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Sebagian berkata itu azab Tuhan, sebagian lagi yakin arwah Ayu telah menuntaskan dendamnya. Orang-orang tua mengingatkan anak-anak muda agar tidak pernah berbuat sekejam itu pada seorang gadis, karena roh yang mati dalam penderitaan tidak akan pernah bisa tenang. Sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati gudang tua, hutan kecil, atau tanah lapang tempat mayat pria keempat tergantung. Malam-malam desa menjadi semakin sunyi, seolah setiap rumah menahan napas, takut mendengar isak tangis yang kadang masih terdengar samar-samar dari arah gudang. Bahkan setelah keempat pria itu mati, ketakutan tidak pernah hilang. Banyak warga percaya, arwah Ayu belum benar-benar pergi. Ia masih bergentayangan, menunggu kesempatan untuk menunjukkan bahwa luka dan penderitaannya tak akan pernah bisa dilupakan. Malam-malam berikutnya, warga mulai diguncang kejadian-kejadian aneh. Seorang ibu yang pulang dari pasar malam bersumpah melihat sosok perempuan bergaun putih duduk di pinggir jalan dengan rambut menutupi wajah, menangis terseduh-seduh. Ketika ia mencoba mendekat untuk menolong, sosok itu menghilang, meninggalkan bau amis bercampur melati yang begitu menusuk. Anak-anak muda yang nekat melewati gudang kosong mendengar suara ketukan keras dari dalam, padahal pintu terkunci rapat. Lalu muncul suara lirih perempuan berbisik, "Sakit, tolong aku." Kabar penampakan itu menyebar cepat, membuat seluruh desa dicekam teror. Banyak orang mulai menaruh bunga dan dupa di depan rumah masing-masing sebagai bentuk penghormatan, berharap roh Ayu tidak mengganggu mereka. Namun, di balik semua upaya itu, rasa takut semakin menjadi-jadi, karena sebagian warga percaya bahwa Ayu tidak hanya menuntut balas pada keempat pria yang menghabisinya,
Ia juga ingin agar semua orang mengingat penderitaannya selamanya. Ketakutan yang terus menghantui akhirnya membuat para tetua desa memutuskan untuk mengadakan ritual bersama. Malam Jumat, hampir seluruh warga berkumpul di dekat gudang kosong, membawa obor, sesajen, dan bacaan doa. Suasana mencekam, udara terasa berat, seakan setiap orang yang hadir diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesajen berupa bunga 7 rupa, ayam hitam, dan kendi berisi air ditempatkan di depan pintu gudang. Sementara seorang dukun lain memimpin doa dengan suara bergetar. Asap kemenyan mengepul tebal, membentuk bayangan aneh di udara. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan perempuan dari dalam gudang, membuat beberapa warga menjerit ketakutan dan hampir kabur. Namun para tetua memaksa semua orang tetap bertahan, melanjutkan doa dan menaburkan bunga di sekitar gudang. Ritual itu berlangsung hingga dini hari, namun ketika usai, tak ada yang yakin apakah roh Ayu benar-benar tenang atau justru semakin murka. Yang pasti, malam itu banyak warga melihat cahaya putih samar keluar dari gudang, bergerak perlahan menuju hutan kecil, lalu lenyap di telan kegelapan. Sejak malam ritual itu, desa tampak sedikit lebih tenang, namun ketenangan itu hanya di permukaan. Orang-orang masih enggan melewati gudang kosong atau hutan kecil saat malam tiba. Meski tidak ada lagi kematian aneh, isak tangis perempuan kadang masih terdengar samar di angin malam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Beberapa orang bersumpah melihat sosok Ayu berdiri di persimpangan jalan desa, menatap mereka dengan mata kosong penuh luka, seakan mengingatkan bahwa penderitaannya tidak pernah benar-benar berakhir. Arwah Ayu mungkin telah menuntaskan dendamnya terhadap 4 pria biadab itu, namun jiwanya yang tercabik masih berkeliaran, menjadi kutukan bagi tanah tempat darahnya tertumpah. Desa itu akhirnya dikenal sebagai tempat terlarang, di mana nama Ayu hanya disebut dengan bisikan, karena semua orang tahu, menyebutnya terlalu keras bisa mengundang kehadirannya. Dan hingga kini, gaun putih lusuh itu masih sesekali terlihat di kejauhan, berdiri di bawah cahaya bulan, menatap dunia dengan dendam yang tak akan pernah padam.